Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema lanjutan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi penyayang, saya rela Allah Tuhanku, dan saya rela Islam agamaku, dan saya rela Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku, dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuannya adalah anak-anak bisa memahami makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang ketiga, anak-anak dapat menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang malaikat, siapakah malaikat itu? Apa saja tugas-tugas malaikat? Apa saja hikmah beriman kepada malaikat? Nah, ini semua akan kita bahas pada slide. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya, dan malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang. Beriman kepada malaikat. Apa arti iman kepada malaikat? Sebelumnya akan Bu Ella bahas dulu. Iman itu artinya percaya atau yakin. Berarti beriman kepada malaikat artinya percaya atau yakin bahwa malaikat itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat oleh mata. Kenapa? Malaikat merupakan makhluk gaib. Anak-anak, jumlah malaikat itu banyak. Akan tetapi, yang wajib diimani atau diketahui oleh umat Islam hanya ada 10 malaikat. Siapakah malaikat itu? Yang pertama ada malaikat Jibril. Yang kedua ada malaikat Mikail. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Keempat, malaikat Israel. Kelima, malaikat Mungkar. 6, malaikat Nakir. 7, malaikat Rokib. 8, malaikat Atid. 9, malaikat Malik. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Ini adalah nama-nama 10 malaikat. Ke-10 malaikat tadi mempunyai tugas-tugas tertentu. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul pilihan Allah. Yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas membagi rizki. Rizki di sini.
Nah, selanjutnya coba kita nyanyikan bersama-sama 10 malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa. Karena Nakir bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Bagaimana cara menerima keberadaan malaikat Allah? Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, dan Allah akan memberinya balasan sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Dan cara yang menerima keberadaan malaikat Allah yang kedua, yaitu gemar mengerjakan perbuatan yang akan didoakan oleh para malaikat. Contohnya, suka membantu orang lain yang sedang kesusahan, suka berbagi rezeki atau sodako. Kemudian ada lagi, suka orang-orang yang sholatnya berada di shaf paling depan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah, yang pertama adalah gemar bersedekah. Gemar memberikan sebagian rezeki kepada orang lain. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Banyak sekali cara berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua, terus kemudian patuh terhadap orang tua, kemudian kemanapun kita pergi, maka kita harus izin kepada kedua orang tua. Itu termasuk dalam berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, gemar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menjalankan perintah Allah misalnya dengan cara apa? Menuntut ilmu, kemudian berbakti kepada orang tua, suka membantu teman yang membutuhkan. Nah, itu termasuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jika Allah melarang curi, terus kemudian Allah melarang menjauhi minuman keras, narkoba, maka jika kita mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah, kita akan menghindarinya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, kita harus percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat oleh mata. Dan kita harus berhati-hati dalam bertindak karena ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan kita. Jika ingin didoakan oleh malaikat, maka jadilah anak yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas anak-anak hari ini yaitu menyebutkan 10 malaikat beserta tugasnya dan menyebutkan amalan-amalan yang didoakan oleh para malaikat sesuai dengan pengetahuan yang kamu ketahui. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.